Selamat sore semuanya. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan, membaca, dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada ibadah sore hari ini, 12 Juli 2026, terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai dengan 51. Nah, ini bacaan yang cukup panjang ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 51. Kita diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di paruh tahun kedua. Ingat, ini udah bulan Juli, berarti paruh tahun pertama Januari sampai Juni sudah berlalu. Apakah yang berlalu itu kalau Tuhan melihat Tuhan berkenan? Nah, kemudian di paruh kedua tahun 2026 ini Tuhan mengajak kita, mode kehidupan apa yang kita nyalakan dan kita jalani berdasarkan terang dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 51. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak akan kehilangan satupun, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya,
ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun, dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tema yang kita renungkan di paruh kedua tahun 2026 disertai dengan perjamuan kudus sebagai sebuah perhentian di mana kita bisa mencharging ya, merecharge kembali hidup kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan begitu. Mengapa hal ini penting? Karena dalam kehidupan ini orang seringkali hanya berhenti pada mode survival. Mode survival itu mode hanya bertahan untuk hidup, tetapi kehilangan makna dari segala sesuatu yang dikerjakannya. Misalnya, kalau kita sebagai mahasiswa, ya kita pokoknya mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan, tetapi kita tidak menemukan nilai dari apa yang kita kerjakan. Sebagai ibu rumah tangga mungkin kita capek dari pagi sampai malam mengeluh, anak nggak mau bantu, nggak mau ngerti, apa sih yang kalian lakukan? Nggak ngelihat ya aku capek. Modenya mode survival, tapi sudah kehilangan makna tentang apa yang dikerjakan itu untuk apa. Nah, demikian juga banyak anak-anak yang merasa tidak mendapatkan makna dari segala sesuatu yang dikerjakannya. Oleh karena itu, dalam mode survival itu orang-orang seringkali hanya mencari, pertama, itu menyelesaikan tugas. Pokoknya tugasku sudah selesai. Yang kedua, mencari pengakuan. Oleh karena itu, sekarang banyak orang yang selfie, mengupload segala sesuatu tentang kehidupan dan dirinya agar apa? Agar mendapat pengakuan. Sing penting eksis begitu. Apakah kemudian eksis itu memberikan kepuasan batin atau hanya kepuasan semata, itu enggak penting. Karena sekarang ukurannya itu seberapa banyak jempol yang kita lihat di status-status kita begitu. Nah, yang ketiga yang kita soroti saat ini, semakin banyak orang yang tidak belajar dari kesalahan sesamanya. Kemarin di daerah Sentul ya, rumah seorang sementara ya, Jampitsus begitu digeledah, dan di salah satu brankasnya ditemukan 74 kg emas. Belum lagi uangnya mungkin sekitar 400 sampai 500 miliar ya. Itu di daerah Sentul, sedang terkasih, tidak jauh dari kita. Jadi sebenarnya di antara di tengah-tengah kita itu ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi menemukan makna dari hidupnya, tetapi kemudian oleh karena itu melakukan hal-hal yang ya dunia lakukan begitu. Nah, ketika kita kemudian bertanya tentang tema kita, lalu apa hubungannya dengan kita begitu? Ini sangat-sangat erat hubungannya dengan kita pengikut Kristus. Mengapa? Karena pertama, sebagai pengikut Kristus seringkali kita juga bisa salah. Nah, ini ada lagu yang mengatakan demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa langsung dijawab ya. Apa yang dicari orang? Nah, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Bukan Tuhan Yesus. Bukankah ini sebenarnya sangat nyata? Oleh karena itu yang namanya penjahat, yang namanya koruptor, yang namanya orang-orang yang melakukan hal-hal tercela bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau bukan hanya orang-orang yang non-Kristen, tapi banyak orang Kristen juga terjebak di dalamnya. Dan sebenarnya itu sudah dimulai sejak awal. Orang terpesona dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah, sesuatu yang instan, itu sudah sejak zaman Yesus. Oleh karena itu setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dan orang-orang terpuaskan dari kelaparan mereka sesaat, dan kemudian Yesus meninggalkan mereka, maka mereka kemudian mencari Yesus kembali. Kemana ia pergi? Ayo kita ikuti. Hidup dengan dia itu mudah. Hidup dengan dia semua kesulitan teratasi dengan seketika.
Ternyata hidup dengan dia itu menyenangkan. Nah, itu pikiran dangkal, saudara terkasih. Yang dicari orang-orang itu, maka kemudian ketika Yesus menyeberang ke seberang danau, mereka mencari jalan yang lain juga untuk mencari Yesus. Dan saya suka dengan Yesus, karena Yesus itu orangnya blokosuto. Nah, kalau nanti nggak tahu artinya silahkan tanya Mbah Google. Blokosuto terus terang mengatakan tokleh. Nah, apa itu tokleh? Cari juga begitu ya. Nah, Yesus mengatakan demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan apa? Karena kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi sebenarnya mereka mencari Yesus itu hanya karena, oh ternyata ikut Yesus itu lapar bisa kenyang, sakit bisa sembuh, mengalami permasalahan bisa cepat selesai katanya. Dan Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda surgawi, tanda-tanda dari Allah Bapa itu hadir dalam diri dan karyaku. Tetapi karena kamu dikenyangkan perutmu ketika kamu lapar dan mengalami permasalahan. Dan sebenarnya pencarian kalian itu hanya karena itu. Hanya karena ingin mendapatkan roti lagi. Hanya ingin mendapatkan cara mudah lagi untuk mengatasi hidup. Sedangkal itu sebenarnya upaya orang-orang untuk mencari Yesus. Saat ini tren mengikut Yesus itu mudah, mengikut Yesus itu menjadi anak raja, mengikut Yesus itu terbebas dari permasalahan, itu juga dijual dengan sangat larislah, dengan sangat larisnya, dengan sangat gencarnya. Jadi carilah Yesus, maka kamu akan mendapatkan apa yang akan membuat hidupmu mudah. Oleh karena itu, di Indonesia seringkali dikenal sebagai Kristen sembako. Orang-orang menjadi Kristen karena apa? Mendapatkan bantuan sembako dari gereja. Ya, selama mendapat bantuan sembako, mereka mau Kristen dan ke gereja. Tapi kalau bantuannya berhenti dan ada bantuan dari institusi lain, mereka akan mengikuti yang lain. Nah, tentu kemudian ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Ke gereja kita mencari apa? Kalau kita mencari apa, maka seringkali kita akan menjadi orang-orang yang kecewa, orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang pulang itu justru dengan perasaan hampa. Ah, musiknya kurang bagus, nyanyinya kurang semangat, khotbahnya kurang ini, karena mencari apa? Tetapi ketika kita mencari siapa, dan ketika kita pergi ke sana mencari Yesus, maka sesungguhnya di situ kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dari setiap hal yang kita lakukan. Karena kalau kita mencari Yesus, bukan lagi kita bertanya apa yang akan saya dapatkan. Bukan lagi kepuasan kita yang menjadi ukurannya. Tetapi kemudian di dalam perjumpaan dengan Yesus itu, aku bisa melakukan apa? Aku bisa menemukan apa? Aku bisa mengerjakan apa? Maka orang ke gereja bukan lagi berbicara untuk mendapatkan apa, tetapi untuk bisa memberi apa dengan kehadiranku. Ketika aku pergi ke gereja, aku menjumpai tanda-tanda kehidupan damai sejahtera dari Allah dan Kristus itu seperti apa? Karena tanda-tanda ini akan terus dinyatakan dan ini menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, pernyataan Yesus ini menyadarkan kita dan mengingatkan kita. Apa yang kita cari? Kalau kita mencari sesuatu yang salah, maka dunia tidak akan pernah berhenti dari yang namanya korupsi, kejahatan, salah jalan, salah pilih, keputusasaan, dan orang melakukan segala sesuatu hanya mengejar angka, bukan nilai atau value. Bahkan orang-orang Kristen pun, remaja Kristen, mahasiswa Kristen, pekerja Kristen pun seringkali mengukur segala sesuatu hanya pada angka. Kalau dibayar layak, pantas, ya aku akan bekerja dengan baik. Kalau enggak, ya suka-sukaku. Itu orang yang mengukur segala sesuatu dengan angka. Kalau dia baik dengan saya juga baik. Kalau dia enggak baik, ngapain gue baik? Rugi dong. Tetapi kalau kita berbicara tentang nilai atau value, maka kita berbicara tentang segala sesuatu yang Allah kerjakan dan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita,
dan di dalamnya kita dimampukan untuk melihat tanda-tanda karya Allah dalam setiap hal yang kita kerjakan. Sehingga apapun yang terjadi itu mendatangkan makna. Apapun yang terjadi selalu segar ceria, gitu ya. Itu iklan permen zaman dulu, mungkin banyak anak-anak muda sekarang nggak tahu ya. Ya begitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita perhatikan. Yang kedua, Kristus ingin mengajak kita itu untuk mengalihkan fokus. Mengalihkan fokus itu dari apa? Mengalihkan fokus dari dunia ini, dari diri kita, kemudian kepada Allah. Kalau tadi ditanyakan, kamu mencari aku? Sesungguhnya bukan karena kamu melihat tanda-tanda kehadiran Allah melalui karyaku, tapi karena kamu sudah kenyang oleh roti itu. Oleh karena itu sekarang Yesus mengajak, mari kita fokus. Mengalihkan fokus kita, mengubah fokus kita. Mengubah fokus kita dari sekedar survival, mempertahankan hidup, sehingga kita melakukan segala sesuatu, tetapi kita menjadi orang yang sudah mempunyai hidup. Kita bukan lagi orang-orang yang haus kasih sayang, tetapi kita menjadi orang-orang yang memancarkan kasih sayang. Kita bukan orang-orang yang mencari kasih sayang, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah berlimpah kasih sayang dari Allah. Itu akan menjadi pembeda yang sangat luar biasa. Sederhananya begini, kalau orang yang haus kasih sayang, kemana-mana itu yang dicari hanya perhatian. Supaya diperhatikan, diakui, dianggap ada, karena dia apa? Haus kasih sayang. Tetapi orang yang sudah merasakan kasih sayang dari Allah, maka dia tidak perlu memvalidasi hidupnya dengan pengakuan orang lain. Mengapa? Hidupku sudah berkelimpahan dengan kasih Allah. Dan kemudian dalam kehidupan itu dia menunjukkan itu dengan sebuah kualitas ataupun keyakinan diri. Nah, oleh karena itu Kristus kemudian berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, itu artinya percaya kepada Yesus. Bukan hanya mencari apa yang dikerjakan Yesus, tetapi mendapatkan Yesus itu sendiri. Itu kepuasannya akan sangat berbeda. Artinya di sini mari kita mengalihkan perhatian kita bukan hanya kepada berkat, tetapi kepada Sang Pemberi berkat, Sang Pemilik berkat yang kita cari. Kalau kita hanya mencari berkat, kita hanya akan mendapatkan remah-remah. Tetapi kalau kita mencari Sang Pemilik berkat, maka kita akan berkelimpahan, sangat beda. Apakah berkelimpahan itu berarti tidak ada masalah? Apakah berkelimpahan itu berarti saldo rekeningnya selalu gemuk ataupun gendut? Oh enggak. Orang yang telah menemukan Sang Pemberi berkat, maka dia bisa menghayati salah satu perintah ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Orang Kristen mungkin sama penghasilannya atau uang sakunya. Tetapi dia bisa memanage apa yang diberikan Allah itu dengan lebih baik lagi. Lebih bijak lagi. Sehingga ketika orang lain tengah bulan sudah habis, kita masih bisa tersenyum. Kita masih tetap tenang begitu. Sehingga tidak tergoda pinjol, sehingga tidak tergoda judol, sehingga tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu membuat kita tersesat begitu. Meyakini pemeliharaan Allah. Seperti kalau bangsa Israel itu fokusnya hanya mana. Kami telah diberi mana. Dulu nenek moyang kami diberi mana. Tetapi Yesus akan mengajak, yang memberi bukan Musa loh, tetapi yang memberi itu Allah. Dan Allah kini mengutus utusannya untuk melebihi mana itu di antara kamu supaya kamu percaya kepadanya. Pemeliharaan Allah saat ini lebih daripada mana yang diturunkan oleh Allah pada zaman dulu di padang gurun. Pemeliharaan Allah melalui kehadiran Kristus yang diutusnya itu melebihi itu. Nah, ini sesuatu yang Kristus kehendaki.
Walaupun Kristus kembali menegur dengan keras, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, memiliki perhatian yang benar pada kehadiran Kristus dalam kehidupan kita ini memang tidak mudah. Karena apa? Karena memang kita ini kan orang yang saat ini sangat mudah, ini ya, tidak mudah untuk fokus. Mengapa? Karena setiap hari kita sudah terbiasa scrolling. Nah, video-video yang ditampilkan kan paling lama itu 1 menit. 1 menit kadang udah membosankan ya, setengah menit. Dan itu cepat sekali. Kalau 2 jam kira-kira kita melihat berapa video? Kalau 3 jam? Kalau salah satu iklan itu mengatakan ribuan. Berapa lapis? Ribuan, begitu. Nah, saya menemukan istilah yang baru dalam scrolling, doom scrolling. Doom scrolling ini ternyata sekarang itu menjadi pelarian banyak orang yang merasa hidupnya penuh dengan masalah, yang merasa putus asa, yang merasa hidupnya takut, itu kemudian ada doom scrolling. Doom scrolling itu adalah mencari video-video yang itu isinya membenarkan dirinya. Aku sedang putus asa, aku sedang marah, aku sedang tidak diperhatikan, aku sedang lari dari kenyataan. Dan itu banyak video-video yang ditampilkan dan orang itu merasa nyaman di situ. Karena apa? Mendapatkan validasi walaupun itu negatif. Aku tidak disayangi, aku dibiarkan, dan itu video-video itu kemudian menjadi makanannya, itu namanya doom scrolling. Orang merasa puas dengan sesuatu yang menipu. Nah, oleh karena itu untuk percaya kepada Yesus bahwa aku ini diutus Allah untuk membawa sebuah pemeliharaan yang lebih besar daripada mana, bukan hal yang mudah, walaupun mereka sudah melihat tanda-tanda. Tetapi dunia kan seringkali juga tidak kalah gencarnya memberi tanda begitu kepada setiap kita. Oleh karena itu saat ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami gitu kalau di rumah bersama dengan anak, bersama dengan suami gitu, ngobrol yuk itu sesuatu yang mahal. Daripada ngobrol ya kita melihat HP kita masing-masing. Bahkan makan bersama pun juga masih melihat HP masing-masing begitu. Padahal salah satu kunci kebahagiaan adalah ketika kita makan itu bagaimana kita makan dengan tenang, menghayati kehadiran Allah dalam makanan itu, menghayati pemeliharaannya, sehingga setiap suapan itu menjadi ucapan syukur. Tidak ada makanan yang tersisa, tidak ada makanan yang terbuang, tidak ada mengatakan lauknya kok hari ini ya seperti ini lagi, enggak. Karena itu ada sebuah ungkapan syukur. Melalui hal sederhana kita berjumpa dengan Allah, pemeliharaan Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka kemudian kita akan menghayati relasi kita dengan Yesus itu adalah relasi yang sangat dekat. Karena Yesus mengatakan sesuatu yang dikirim dan diberikan Bapa kepadaku tidak akan hilang begitu. Kalau kita membaca ayat yang ke-37 sampai seterusnya. Sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, kata percaya itu selalu diulang-ulangi pada bagian ini, beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi sebenarnya fokus kita bukan lagi survival, tapi sebenarnya fokus kita sekarang ini adalah bagaimana merayakan hidup dalam kelimpahan bersama dengan Kristus yang memelihara kita, bersama dengan Kristus yang menjaga kita, bersama Kristus yang selalu menemani kehidupan kita, bersama dengan Kristus yang nanti kalau kita merayakan perjamuan kudus, kasihnya itu sudah terbukti dan teruji. Roti dan anggur itu adalah tubuh Kristus yang terpecahkan dan darah Kristus yang tercurahkan untuk kembali mengingatkan kita. Yesus itu tidak hanya memberikan kabar bohong atau kabar baik yang palsu atau PHP. Ketika dia sungguh-sungguh mencintai kita, maka kemudian dia menyerahkan dirinya bersedia berkorban. Nah, oleh karena itu kita kemudian mendapatkan ungkapan yang sangat luar biasa dari bacaan kita. Akulah roti hidup. Ini ungkapan pertama dari 7 ungkapan tentang ego eimi dalam Injil Yohanes. Akulah roti hidup, akulah
terang hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Nanti ada 7, silahkan dicari. Nah, ini artinya apa? Ketika Kristus mengundang kita untuk mengalihkan fokus perhatian kita, mengapa? Mengapa harus fokus kepada dan percaya kepada Kristus yang diutus Bapa? Karena hanya Kristuslah satu-satunya yang berani mengatakan, akulah roti kehidupan. Ego eimi, yang pertama dari 7 ego eimi di Injil Yohanes. Nanti silahkan dicari. Akulah roti kehidupan. Kalau orang-orang yang makan mana di padang gurun itu mati dan tidak tahu kesudahnya seperti apa. Tetapi nanti orang yang makan tubuhku, karena nanti ayat 51 dikatakan, dan roti yang kuberikan untuk hidup dunia ini adalah dagingku, tubuhku. Maka kemudian Kristus ingin mengatakan, saudara tidak lagi hidup dalam survival, mode survival, tapi revive. Revive itu artinya sangat beda. Revive itu artinya sudah dibangkitkan, sudah melampaui. Ketika kita hidup bersama dengan Kristus sang roti hidup, hidup kita ini seharusnya sudah melampaui orang-orang yang masih mencari keselamatan. Hidup kita seharusnya berbeda dengan orang-orang yang masih bergulat dengan mode survival. Kita sudah diajak untuk melewati fase itu. Dan ketika Kristus mengajak kita melewati fase itu, Kristus tidak membiarkannya sendirian. Tetapi Kristus menyertai setiap kita. Oleh karena itu dikatakan, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati alias hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Kata yang diulang berkali-kali adalah hidup. Kalau orang melakukan segala sesuatu hanya mengejar angka, kehilangan, tidak mencari nilai atau value atau makna, sebenarnya dia sudah mati dalam hidupnya. Ketika dia sudah tidak lagi memiliki semangat untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Allah dalam hidupnya, maka sesungguhnya ia sudah kehilangan tujuan hidup. Oleh karena itu kata, apa sih kehendak dan rencana Bapa? Apa sih yang harus kami kerjakan? Pertanyaan-pertanyaan orang-orang banyak ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar dari setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap kita di paruh kedua tahun 2006 itu wajib bertanya, apa sih kehendak Bapa dalam kehidupanku? Mengapa aku dihadirkan di keluarga seperti ini? Misalnya kita punya orang tua yang kayaknya kalau ada kesempatan tukar gitu saya tukarkan begitu ya. Kalau begitu ya, kan seperti itu. Tapi ada orang tua juga yang, aduh kalau mama itu bisa nukarkan kamu, tak tukarkan juga kok, seperti beli durian gitu. Nah ketika kita ada di tengah-tengah sebuah komunitas yang kayaknya ini toksik banget begitu ya, kita bertanya belah, mengapa sih Tuhan menempatkan saya di sini? Apa tujuan Tuhan? Nah disitulah berarti kita hidup. Berarti kita punya keberanian untuk berjuang. Berarti kita menemukan Allah itu menyertai kita dan melihat segala sesuatu itu bukan hanya menakutkan, tetapi tanda-tanda Allah memanggil kita untuk mengerjakan apa dan melihat apa. Itu artinya hidup, tidak hanya ikut arus. Saya kemarin ketika di perjalanan di lampu merah itu di depan saya ada truk. Saya itu senang kalau berhenti di belakangnya truk. Karena apa? Mengapa Bapak Ibu? Senang berhenti di belakangnya truk. Ada bacaan-bacaan yang menggeliti, yang celeneh, bahkan kadang porno begitu ya jujur. Sopir truk itu kan memang agak-agak yang nyerempet porno begitu. Tapi ada juga yang tulisannya itu bagus begitu. Hanya ikan mati yang ikut arus. Ikan hidup itu akan berenang melawan arus. Itu bagi saya sangat keren sekali. Mengapa? Karena itu langsung menegur saya. Ketika hidup saya itu hanya mengikuti arus dunia ini berarti sesungguhnya saya ini sudah mati. Karena kita tidak lagi, ya sudah begitu. Ya sudah, ikut aja.
sekitar seperti itu kok, dunia seperti itu. Tetapi ketika, oh enggak, ini bukan habitku, ini bukan duniaku, aku enggak boleh seperti itu. Dan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang berbeda. Karena apa? Karena kita bertanya, apa sih rencana Tuhan menempatkan saya di tempat seperti ini? Begitu. Apa sih maksud Tuhan membuat saya melihat ini dan berjumpa dengan ini? Dan kemudian kita menemukan keberanian untuk revive, bukan hanya survival, maka disitulah sebenarnya kita sedang dan menikmati roti hidup itu ada dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus bukan hanya kita makan roti dan minum anggur. Perjamuan kudus itu berarti mengizinkan Yesus itu masuk dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita, menjadi satu dengan daging dan urat serta kulit kita, menjadi satu dengan darah yang menghidupkan kita. Sehingga perjamuan kudus itu merecharging kita kembali, mengingatkan kita kembali akan Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita bisa menyanyikan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Baru 1%. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup. Hidupku bukannya aku lagi. Dan berkati, amin.